Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Setelah kemarin sempat absen di X4 series, sekarang Poco balik lagi nih di seri X, yaitu dengan Poco X5 5G. Kira-kira apa aja nih yang menarik dari Poco X5 5G ini? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke, lanjut. Kita bahas Poco X5 5G. Ada beberapa hal yang menarik perhatian gue dari Poco X5 5G ini. Hal pertama yang menarik itu adalah layarnya. Untuk di kelas harganya, pakai layar AMOLED itu bikin Poco X5 5G ini cukup spesial menurut gue. Poco X5 5G punya spek layar 6,67 inch Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz, kemudian tingkat kecerahannya 1200 nits, lalu udah pakai DCI P3 White Color Game Mode, dan perlindungannya itu pakai Gorilla Glass 3. Kenapa gue bilang layar dari Poco X5 5G ini cukup spesial? Karena brand-brand lain tuh banyak yang make layar AMOLED tapi mungkin refresh rate-nya 60 atau 90Hz saja. Atau udah pakai refresh rate 120Hz tapi tipe panel layarnya tuh masih pakai IPS. Nah, di Poco X5 5G ini gue bisa dapat keduanya. Bisa dapat layar panel AMOLED dan refresh rate 120Hz. Mantap. Scrolling di app drawer, kemudian scrolling buat sosial media kayak Twitter itu terasa 120Hz-nya terasa cukup mantap. Dan untuk kualitas warna di layarnya ini juga udah cukup oke nih. Warna-warna tuh terlihat cukup vivid dan clear. Jadi kalau untuk konsumsi media, video streaming, Netflix, kemudian nonton-nonton YouTube, ini enak banget nonton di Poco X5 5G. Kemudian kita bahas desain dan build quality-nya. Untuk desainnya menurut gue ini juga adalah sebuah perbaikan jika dibandingkan dengan seri sebelumnya. Seri sebelumnya yang gue maksud ini adalah yang resmi beredar di Indonesia juga. Itu adalah Poco X3 NFC. Masih ingat nggak sih bentuknya Poco X3 NFC yang mungkin cukup tebal, kemudian di belakangnya tuh banyak desain-desain pattern-pattern dan dengan logo Poco-nya yang besar. Nah, itu udah nggak ada nih di Poco X5 5G ini. Desainnya jadi lebih simple, jadi lebih minimalis, kemudian lebih general lah menurut gue secara desain. Jadi mungkin bisa menarik nih buat orang yang baru mau nyobain brand Poco. Beratnya pun cukup ringan di 189 gram dengan ketebalan di 7,98 mm. Cukup jauh dengan Poco X3 NFC yang beratnya 215 gram dan ketebalan 9,4 mm. Kemudian gue suka nih ngeliatin bagian belakangnya. Ngebawa signature desainnya Poco yaitu bar hitam di sekitar area kamera yang ngasih efek bold. Ada logo Poco juga di belakang, dan ini sih logo Poco-nya nggak gede-gede banget ya, nggak segede logo Poco di Poco X3 NFC. Area kameranya sendiri agak beda nih, ada frame dengan finishing glossy yang ngebungkus bagian kamera. Jadi kesannya lebih menonjol, cakep, gue suka nih. Tapi kekurangannya karena desain kameranya yang lumayan menonjol ini, jadinya kalau ditaruh di meja agak kurang rata. Dan karena finishing bagian belakangnya itu yang seperti frosted glass, jadinya cukup fingerprint magnet. Tapi dari Poco-nya juga langsung menyediakan solusinya, yaitu adalah dikasih clear case bawaan di setiap paket pembelian. Finishing frosted glass di bodinya juga cukup smooth, halus banget. Kesannya jadi kayak kaca, biarpun sebenarnya bodi Poco X5 ini terbuat dari plastik atau polikarbonat. Tapi overall build quality-nya cukup oke sih menurut gue untuk di kelasnya ya. Unit Poco X5 5G yang gue pegang ini adalah warna hijau. So far ini kayaknya warna favorit gue untuk Poco X5 5G ini. Ada dua warna lain yaitu biru dan hitam, tapi sayangnya nggak ada warna signature-nya Poco nih, yaitu adalah Poco Yellow. Semoga nanti bakal dirilis nih warna baru untuk Poco X5 5G yang warna Poco Yellow. Oh iya, Poco X5 5G ini juga udah support IP rating IP53, yang artinya adalah tahan percikan air. Tapi cuman percikan air ya, jangan lo cemplungin juga ke dalam kolam renang. Di sisi kanannya terdapat volume rocker atas bawah, kemudian ada power button yang sekaligus juga sebagai fingerprint sensor. Biarpun ini AMOLED, tapi fingerprint sensornya ada di samping ya, nggak di dalam layar. Kemudian kalau di sisi kiri ini terdapat slot SIM card yang bertipe hybrid. Jadinya bisa pakai 2 SIM card atau 1 SIM card plus 1 SD card. Kemudian di sisi atas ada audio jack 3,5 mm dan infrared blaster. Nah, di bagian bawah terdapat USB-C port dan mono speaker. Agak sayang nih sebenarnya, speakernya masih mono, jadinya speakernya belum stereo atau belum dual speaker. Sekalian deh kita tes kira-kira gimana kualitas mono speakernya ya.
Oke, next gue mau bahas performanya ya. Snapdragon 695 5G dengan ukuran 6 nanometer jadi pilihan buat chipset dari Poco X5 5G ini. Seperti yang udah kita tahu, Snapdragon 695 5G ini cukup banyak dipakai di smartphone mid-range mulai dari 2000 tahun lalu sampai sekarang. Banyak banget yang pakai 695 5G ini. Secara performa gimana? Untuk performa buat harian gue nggak pernah ngerasa ada masalah. Aman-aman aja kalau cuma dipakai buat sosmed, chat, dan lain-lain. Buat ngegame, gue nyobain pakai game yang emang gue mainin, yaitu adalah COD Mobile. Bisa dapet default settingan high buat grafik dan very high buat frame rate-nya. Cukup oke sih ya. Nah, untuk Genshin Impact gue nggak nyobain, tapi denger-denger nih, default-nya cuman ada di low aja. Untuk software-nya, out of the box masih menggunakan MIUI 13 dengan basis Android 12, dan katanya bakal dapat update software sampai 2 tahun ke depan. Untuk MIUI 13 sendiri, gue masih belum ngerasa ada perbedaan banyak dibandingkan seri-seri MIUI sebelumnya, tapi gue nungguin MIUI 14 nih yang udah mulai roll out di device-device Xiaomi yang lain. Harusnya sih Poco X5 5G ini akan dapat MIUI 14. Kita tungguin aja ya. Nah, ini adalah hal menarik kedua menurut gue dari Poco X5 5G ini, yaitu adalah baterainya. Baterainya menggunakan 5000 mAh, mungkin cukup standar ya. Banyak smartphone lain juga pakai 5000 mAh untuk baterai dari smartphone-nya. Tapi entah kenapa baterai dari Poco X5 5G ini awet banget, irit banget. Gue nggak bohong, gue udah gue pakai dengan koneksi internet aktif, SIM card gue aktif, kemudian gue pakai buat 2 account WhatsApp, 1 account Telegram yang cukup aktif dua-duanya, kemudian pakai buat sosial media juga, buat nonton-nonton video juga di sini. Sempet gue tes, kemarin gue udah sempet post juga di Instagram Stories dan Reel gue. Tes pertama gue bisa dapat sampai hampir 2 hari. Hampir 2 hari baterainya gue pakai dari hari Jumat, baru habis di hari Minggunya dengan kondisi masih sisa 7%. Kemudian gue coba tes lagi, pakai ini sebagai WiFi hotspot. Jadi fitur WiFi hotspotnya gue aktifin, itu bisa tahan 1 hari full. Masih sisa juga berapa persen gitu, 20%. Dan itu dengan kondisi gue pakai ini sebagai WiFi hotspot dan connect ke 2 smartphone plus 1 tablet. Jadi kalau emang nyari baterai, menurut gue Poco X5 5G ini bisa jadi pilihan yang oke banget. Dan yang terakhir adalah kameranya. Poco X5 5G ini punya setup triple kamera dengan konfigurasi lensa utama 48 megapiksel, kemudian lensa ultrawide 8 megapiksel, dan lensa makro 2 megapiksel. Plus selfie kamera atau kamera depan 13 megapiksel. Buat kualitas kameranya sendiri menurut gue nggak ada yang spesial, biasa aja, dan emang nggak ditonjolin juga. Kemudian kalau lagi cahayanya bagus ya bisa bagus hasil fotonya, tapi kalau lagi cahayanya under atau kurang ya juga bisa kurang bagus. Tapi ya udah, langsung dilihat aja hasil foto dan video dari Poco X5 5G. Tes video perekaman pakai kamera belakangnya Poco X5 5G. Ini mentok di 1080 30 fps ya. Jadi pilihannya cuma 2, 720p sama 1080p 60 fps, 1080p 30 fps. Nggak bisa 4K. Kualitasnya kira-kira kayak gini. Oke. Ini bisa langsung di zoom in dari menu apps kameranya.
tapi nggak bisa ke ultra wide. Oke, sekarang ngetes kamera depannya Poco X5 5G. Untuk kamera depannya sendiri juga sama, pilihannya 720p sama 1080 30 fps. Kualitasnya kayak gini, kurang lebih. Oke nggak? Dynamic range-nya agak kurang ini ya. Kelihatannya putih semua doang nih. Tapi kalau untuk muka dan di atas gue ada pohon-pohon sih, cukup oke lah. Oke deh. Overall menurut gue Poco X5 5G ini adalah HP yang all-rounder. Fitur-fitur basicnya tuh udah kena semua. Udah 5G, kemudian layarnya udah AMOLED, refresh rate 120 Hz, kemudian dia juga udah pakai baterai 5000 mAh, lalu udah pakai Snapdragon 695 juga yang udah cukup mumpuni buat main game-game ringan atau mungkin nggak terlalu berat. Dan untuk price to performance-nya juga menurut gue udah cukup oke nih. Poco X5 5G dengan konfigurasi 6128 itu dijual dengan harga 3.499.000 dan untuk konfigurasi 8256 dijual dengan harga 3.999.000. Jadi kalau nyari HP dengan layar AMOLED, baterainya irit, terus udah pakai Snapdragon 695 dengan harga di bawah 3,5 juta, Poco X5 5G ini bisa dijadikan pilihan. Oke? Sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. The Grid sign out. Bye.